Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang perubahan Pranata dan modernisasi sebagai pemenuhan tugas mata kuliah pengembangan masyarakat dan budaya yang diampu oleh dosen Dr. Nita Karmila, MPD. Dan berikut ini adalah anggota dari kelompok 6, terdiri dari Amalina Sabila Putri dengan NPM 0371180029, Maria Septianingsih dengan NPM 0371180031, dan Siti Sarah Sumarni dengan NPM 0371180031. Apa sih itu Pranata sosial? Pranata sosial adalah suatu sistem tata kelakuan dalam hubungan yang berpusat kepada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi berbagai kebutuhan khusus dalam masyarakat. Pranata sosial berasal dari bahasa Inggris, yaitu institution. Beberapa ahli sosiologi menerjemahkan pranata sosial dengan istilah berbeda-beda. Ada yang mengemukakan lembaga kemasyarakatan, bangunan sosial, ataupun lembaga sosial. Terdapat beberapa pengertian pranata sosial menurut para ahli. Yang pertama, Bruce G. Schoen. Pranata sosial adalah sistem pola-pola sosial yang tersusun repitan, tahan lama, dan mengandung perilaku tertentu yang solid dan terintegrasi untuk memuaskan kebutuhan. Yang kedua, McIver dan Page. Pranata sosial adalah tata cara dan prosedur yang telah diciptakan untuk mengatur hubungan manusia dalam kelompok masyarakat. Yang ketiga, ada Joseph S. Rich and Roland. Pranata sosial adalah pola-pola yang mempunyai kedudukan tetap untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia yang timbul dari kebiasaan dengan mendapatkan persetujuan dan menemukan cara yang tidak lagi ditolak untuk memenuhi konsep kebaikan bersama dan untuk menciptakan struktur. Terdapat perbedaan pranata sosial dan lembaga sosial loh. Yang pertama, institution atau pranata adalah sistem norma atau aturan yang menyangkut suatu aktivitas masyarakat yang bersifat khusus. Sementara, institut atau lembaga adalah badan atau organisasi yang melaksanakannya. Lembaga sosial merupakan wadah atau tempat dari aturan-aturan khusus. Wujudnya berupa organisasi atau asosiasi. Sedangkan pranata sosial adalah suatu sistem tata kelakuan yang mengatur perilaku dan hubungan antara anggota masyarakat agar hidup aman, tentram, dan harmonis. Dengan bahasa sehari-hari kita sebut dengan aturan main atau cara main ya. Selain itu juga ada fungsi dan tujuan dari pranata sosial. Secara umum, tujuan utama diciptakannya pranata sosial yaitu untuk mengatur agar kebutuhan hidup manusia dapat terpenuhi secara memadai, dan untuk mengatur agar kehidupan sosial warga masyarakat bisa berjalan dengan tertib dan lancar sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Untuk mewujudkan tujuannya, menurut Sujono Sukanto 1970, pranata sosial di dalam masyarakat harus dilaksanakan dengan fungsi-fungsi sebagai berikut. Yang pertama, memberi pedoman pada anggota masyarakat tentang bagaimana bertingkah laku atau bersikap di dalam usaha untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Yang kedua, menjaga keutuhan masyarakat dari ancaman perpecahan atau disintegrasi masyarakat. Dan yang terakhir, ada berfungsi untuk memberikan pegangan dalam mengadakan sistem pengendalian sosial atau social control. Selanjutnya ada 5 bentuk atau tipe pranata sosial. Yang pertama, dari sudut perkembangan. Dari sudut perkembangannya dikenal 2 macam pranata sosial, yaitu creative institution, pranata sosial yang tidak disengaja tumbuh dari adat istiadat masyarakat, sehingga disebut juga pranata yang paling primer. Contohnya pranata hak milik, perkawinan, dan agama. Dan yang kedua ada enacted institution, pranata sosial yang sengaja dibentuk untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Contohnya ada pranata utang piutang dan pranata pendidikan. Yang kedua ada dari sudut sistem nilai yang diterima oleh masyarakat. Dari sudut sistem nilai yang diterima oleh masyarakat dikenal 2 macam pranata sosial, yaitu ada basic institution, pranata sosial yang penting untuk memelihara dan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat.
misalnya keluarga, sekolah, dan negara. Dan yang kedua ada subsidiary institution, pranata sosial yang berkaitan dengan hal yang dianggap oleh masyarakat kurang penting, misalnya rekreasi. Yang ketiga dari sudut penerimaan masyarakat. Dari sudut penerimaan masyarakat dikenal dua macam pranata sosial, yaitu yang pertama ada approved dan sanctioned institution, pranata sosial yang diterima oleh masyarakat seperti sekolah dan perdagangan. Yang kedua ada unsanctioned institution, pranata sosial yang ditolak oleh masyarakat meskipun masyarakat tidak mampu memberantasnya, misalnya pemerasan, kejahatan, dan pencolongan. Yang keempat dari sudut penyebaran. Dari sudut penyebaran dibagi dua macam, yaitu general institution, pranata sosial yang dikenal oleh sebagian besar masyarakat dunia, misalnya pranata agama dan HAM. Yang kedua ada restricted institution, pranata sosial yang dikenal oleh sebagian masyarakat tertentu, misalnya pranata agama Islam, Katolik, Protestan, Hindu, dan lain-lainnya. Yang terakhir dari sudut fungsi. Dari sudut fungsi dibagi lagi menjadi dua macam, yaitu operative institution, pranata sosial yang berfungsi menghimpun pola-pola atau cara-cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan dari masyarakat yang bersangkutan, misalnya pranata industri. Dan yang kedua ada regulative institution, pranata sosial yang bertujuan mengawasi adat istiadat atau tata kelakuan yang ada dalam masyarakat, misalnya pranata hukum seperti kejaksaan dan pengadilan. Ada jenis pranata sosial dan contohnya. Dilihat dari jenisnya, institusi sosial sangat beragam. Di sini akan menyebutkan beberapa pranata atau institusi sosial yang sudah sangat umum saja. Beberapa di antaranya adalah pranata keluarga, pranata pendidikan, pranata ekonomi, dan pranata agama. Kita akan membahas secara singkat definisinya satu persatu. Yang pertama, pranata keluarga merupakan sistem nilai, norma, dan perilaku dalam kerangka unit sosial kecil yang disebut keluarga. Setiap keluarga memiliki nilai dan norma sendiri. Di Indonesia, misalnya, pernikahan ada awal dari bisnis keluarga, tetapi di beberapa negara Anda tidak harus menikah untuk memulai keluarga. Yang kedua, ada pranata pendidikan, yaitu sistem nilai, norma, dan perilaku dalam pendidikan. Pelatihan yang dimaksud sering dikaitkan dengan pendidikan formal seperti sekolah. Sekolah adalah institusi pendidikan karena melibatkan proses sosialisasi nilai, norma, dan perilaku. Misalnya, sekolah mengajarkan siswa untuk waspada akan perilaku sopan terhadap orang tua. Yang ketiga ada pranata ekonomi, yaitu sistem sosial tentang bagaimana cara untuk memenuhi kebutuhan dan kemakmuran manusia. Peraturan ini berisi aturan khusus untuk proses produksi, distribusi, dan konsumsi. Kita bisa menggunakan pasar sebagai contoh institusi ekonomi. Di tempat-tempat seperti pasar, ada sistem nilai dan norma yang menentukan bagaimana proses ekonomi dilakukan. Dan yang terakhir ada pranata agama, yaitu sistem nilai dan norma yang terkait dengan kepercayaan dan kebenaran. Agama sebagai institusi sosial dapat dipahami melalui keberadaan aturan transenden yang mengatur kehidupan manusia. Sebagai contoh, salah satu agama meminta orang-orang yang menyimpangnya untuk bertemu dengan Tuhan mereka setidaknya 5 kali sehari. Kemudian para pengikut agama mempraktikkan ini dengan percaya diri sesuai dengan ajaran agama mereka. Berikutnya, modernisasi. Menurut Charlotte Rosenberg, modernisasi adalah sebuah tradisi baru yang mengacu pada urbanisasi atau sehingga sejumlah mana dan bagaimana pengikisan sifat-sifat pedesaan suatu kelompok masyarakat terjadi. Sementara menurut Sujono Sukanto, modernisasi adalah perubahan-perubahan di dalam masyarakat mengenai perubahan norma sosial, nilai sosial, susunan lembaga yang ada di dalam masyarakat, pola perilaku sosial, dan segala aspek di dalam kehidupan sosial.
Berarti modernisasi merupakan proses perubahan dari cara-cara tradisional ke cara-cara baru yang lebih maju, di mana dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara sederhana, dapat dikatakan modernisasi ialah proses menuju masa kini atau proses menuju masyarakat yang modern. Berikut ini adalah dampak positif dari modernisasi. 1. Perubahan perilaku dan cara hidup masyarakat dengan iptek. Kedua, kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi berkontribusi positif dalam memudahkan kehidupan masyarakat, baik dalam berkomunikasi maupun dalam bidang pekerjaan. Ketiga adalah perubahan nilai dan sikap ke arah positif. Keempat, terbentuknya sikap terbuka akan perubahan dan keinginan untuk terus berinovasi guna mencapai kesejahteraan yang dicita-citakan. Kelima, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pekerjaan individu. Efektivitas dan efisiensi proses produksi dapat meningkatkan perekonomian suatu negara. Selain itu, ada dampak negatif dari modernisasi. 1. Pergeseran nilai-nilai kebudayaan lokal. Kedua, terkikisnya nilai adat istiadat dan kebudayaan lokal masyarakat Indonesia. Yang ketiga, terkikisnya nasionalisme bangsa. Dan yang keempat, mengkikis nasionalisme suatu bangsa di bawah pengaruh kemajuan teknologi, informasi, serta cara pandang. Kelima, bias westernisasi atau pemujaan terhadap budaya barat yang berlebihan belum tentu dipandang secara positif. Keenam, adanya kesenjangan teknologi.